Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Untuk piringan cakramnya itu pakai punyanya ya. Untuk headlampnya yang sebelah kanan itu pakai. Tapi yang mencolok itu teman-teman ternyata air intake sama TB nya udah berubah. Bisa digambarkan nih? Flashback. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman kita mau kasih kamu inspirasi modifikasi sebuah Vario tahun 2013. Dari yang sekilas kamu lihat mungkin tampilannya udah benar-benar clean banget dari depan sampai ke belakang, termasuk warna. Seperti apa ubahannya, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu ya, sekedar informasi, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modifikasi, ragam info terkini dunia otomotif, serta ragam lifestyle. Silahkan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita b-roll sedikit Vario 125 merah ini. Oke teman-teman, sekarang di sebelah aku sudah ada ownernya si Vario merah ini. Nanti kita kulik. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama ownernya. Halo Bli, apa kabar Bli? Baik Bli. Bisa perkenalkan diri Bli, nama dan kegiatan sehari-hari sebagai apa sih Bli? Perkenalkan, nama saya Christopher Julianto. Biasa dipanggil Chris. Kegiatan saya sehari-hari bantu-bantu usaha orang tua. Oke, berarti masih bantu-bantu usaha orang tua nih. Oke, siap. Begitu ngelihat nih teman-teman ya, ini sebenarnya teman-teman Vario dari Bali juga, cuman nggak ikut komunitas ya Bli ya? Iya, nggak ikut komunitas, jadi memang murni personal. Itu yang mencolok pertama itu adalah warna. Ini warna apa dan ngerjainnya di mana Bli? Oke, untuk bodinya sendiri nih warnanya warna merah candy. Oke. Dan pengerjaannya di Kigo Paint Custom. Kigo Paint Custom. Untuk kisaran biaya Bli, untuk warna body dulu, yang merah dulu. Untuk bodinya kemarin kena 1,5 juta. 1,5 juta. Ini berarti warnanya itu glossy ya? Ya, glossy. Benar. BTW tete. Selain itu ya teman-teman, ternyata ini permainan di warna, sehingga beberapa part itu makin apa ya, menurut aku makin mencolok, makin timbul gitu dari warna tersebut. Mungkin kasih gambaran dulu Bli, ini sebenarnya Vario tahun berapa dan konsep yang ingin ditampilkan itu apa? Oke, ini Vario 125 tahun 2013. Konsep yang saya ambil modifikasinya adalah konsep daily use. Sombong amat. Daily use. Sebelumnya pernah kontes nggak sih? Sebelumnya pernah sih ya, ikut kontes kecil-kecilan lah, ikut meramaikan aja lah. Oh, yang di regional Bali? Ya. Oke. Berarti tahun 2013. Ini generasi keberapa ya Vario? Yang 125 yang paling awal atau kedua Bli? Yang pertama. Pertama, begitu keluar ya. Basicnya warna apa Bli? Basicnya warna putih. Warna putih. Oke, siap. Oke, kita mulai mungkin dari garapan modifikasinya Bli. Dari depan dulu Bli, itu velg sama ban ada yang dirubah nggak Bli? Kalau untuk velgnya sendiri masih pakai standar, cuma perubahan di bannya. Jadi ban depannya pakai FDR Sport MP 27 ukuran 90/80. Dan yang belakang pakai Xenios ZN62 ukuran 100/80. Oke, siap. Piringan cakram Bli, itu unik banget. Itu produk apa sih Bli? Untuk piringan cakramnya itu pakai punyanya Quantin ukuran 220. Itu floating ya Bli? Floating ya. Wow. Nah,
dengan pakai piringan kayak gitu, yang dirubah apa? Karena kalipernya kan nggak berubah nih. Bracket kalipernya yang berubah. Beli itu dapat bracket atau diakalin lagi? Untuk belinya beli sendiri ya, maksudnya pisahan belinya. Oh, pisahan. Nggak jadi satu. Berarti nyesuaiinnya itu gimana caranya? Saya beli bracket untuk kaliper standar tapi untuk disk 220. Oh, ukuran disknya berdasarkan ukuran disknya. Oke. Ada ubahan nggak dari piringan itu beli? Untuk masangnya udah plug and play atau bagaimana? Plug and play untuk Matic Honda memang. Oke. Nah, kalipernya standar tapi selang remnya udah berubah. Itu pakai apa beli? Selang remnya pakai TDR Black Carbon. Oh, yang depan doang ya? Karena itu yang udah cakram. Oke. Terus selain itu, kalau kamu mendekat ya teman-teman, ini baut-bautnya udah semuanya probol. Mungkin lebih detailnya, apakah sudah 100% atau bagaimana beli? Belum semua ya. Yang belum, yang beli ingat apa yang belum? Mungkin di sektor mesin yang belum. Habis itu ada beberapa sih di bawah-bawah yang mungkin belum, yang nggak terlalu kelihatan ya. Jadi belum saya ganti. Berarti yang kelihatan ini udah nyaris semua udah probol ya. Oke. Untuk baut berapaan sih beli total ngabisin? Untuk bautnya kisaran 1 jutaan lah ya. Wes. Ada bengkel khusus nggak dalam ngeracik ini motor? Mungkin bengkelnya satu ini atau masih bisa-bisa gitu? Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah ya. Sesuaikan dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Benar. Oke, lanjut ke atas beli. Itu ada lampu. Lampunya ini semacam motorsport teman-teman. Yang kiri itu titik-titik, yang kanan itu kayak Proji. Bisa dijelaskan beli? Ya, untuk headlampnya yang sebelah kanan itu pakai Proji HID. Oke. Di custom yang sebelah kirinya di custom pakai lampu model mata elang. Oke. Untuk biaya kayak gitu gimana? Untuk biayanya kisaran 1,5-an lah ya, 1,5 jutaan. Ya. Dari ubahan itu ada ngerubah aki nggak, voltmeter atau daya aki nggak? Kalau untuk ngerubah sih ada ya, mungkin di kabel-kabel ya. Karena kan untuk penyesuaian di lampunya sendiri saya bawa ke teman. Kalau untuk aki masih standar. Masih yang standar. Oke. Yang belakang bagaimana, Mek? Mumpung ngobrolin lampu, yang belakang ada berubah nggak? Yang belakang masih standar, cuma daleman yang di lampu sen depan belakang saya pakein black housing. Oke, housingnya aja di Oke, siap. Ke atas beli. Itu ada kemudi. Nah, ini yang sebenarnya simple banget, tetapi kesan elegannya dapat. Itu bisa diceritakan dulu beli dari kanan dulu beli. Master rem mungkin nggak ada berubah ya? Master rem masih standar, belum ada rubahan. Lalu hand grip saya pakai punya RCB. Lalu handle-nya saya chrome. Lalu jalur stangnya saya pakai customan by Nanang Bintang Bali. Jalurnya? Jalur stangnya. Untuk spion beli? Ini unik. Untuk spionnya itu pakai punyanya Honda Click. Honda Click. Ya. Oke. Untuk harga untuk spion kayak gini berapa? Ini kepunyaan yang HMA ya. Jadi bukan cuman yang modelnya asli. Click gitu. Ini harganya kisaran 120-an lah. 120. Nah, untuk windshield juga beda ini kan teman-teman, agak nonjol. Itu custom atau memang khusus ini? Iya, visornya memang khusus untuk Vario 125 ini. Jadi tinggal ditempel aja. Oh, ini ditempel bukan dipasang? Ditempel aja. Oh, itu riskan juga ya? Ada riskan juga ya berarti ya? Oke, siap. Nah, lanjut ke speedometer. Ada yang dirubah nggak, Bli? Kalau speedometer masih standar juga, belum ada perubahan. Ya? Ini pernah ada kendala nggak sih selama kurang lebih 7 tahun pemakaian itu, Bli? Selama ini saya pakai sih belum pernah ya, nggak ada juga ya. Ngembun gitu nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Wah, berarti memang teknologi LED-nya lumayan masih bisa di ini ya, masih bisa dipakai ya, nggak abal-abal gitulah. Oke, siap. Ke tengah, Bli. Nah, di sini ada karpet-karpet. Ini kayaknya umum deh ya. Ini nggak usah dibahas, ada karpet-karpet. Mungkin teman-teman bisa cari dah. Terus di jok, ini jaritan khusus atau pesan udah gini atau seluruhnya diganti, Bli? Untuk sarungnya saya beli online, itu punya MBTech. Habis itu saya masangnya kan di sini, jadi sadelnya di custom dipapas sedikit. Tapi dengan jaritan kayak gini itu apa namanya, Bli? Ada kalau kena air itu rembas nggak sih? Saya sih pakai selama ini biasa ya, mungkin nggak ada ya. Nggak ada ya. Untuk jok
kulitnya berapaan beli? Untuk harga kulit joknya itu dulu saya beli kisaran 120.000. Oke, siap. Nah, sekarang ke cat tadi yang aku bilang ya teman-teman. Ternyata itu dari perpaduan cat itu membuat beberapa bagian itu makin terlihat mewah gitu. Itu ya. Dari bottom depan beli. Itu di repaint konsepnya apa namanya beli? Untuk bottom shock depan itu saya pakai hitam powder coating. Powder coating. Ya, Berarti yang aslinya dilepas atau bagaimana? Basicnya tetap asli standarnya, cuma di repaint ulang. Oh, di repaint ulang powder coating. Tapi repaintnya tuh warna powder coating. Nah, dari pengalaman beli nih, dari powder coating itu seluruh warna bisa atau cuma warna hitam doang? Setahu saya sih mungkin warna lain mungkin bisa ya mungkin ya. Masih belum tahu juga ya, belum pernah lihat. Oke, cuman yang diaplikasikan ini hitam ya. Hitam. Yang diaplikasikan powder coating itu yang mana aja beli? Yang pertama di bottom shock depan, habis itu di bak CVT, lalu arm. Bak CVT, oke. Sama arm. Armnya. Ya. Oke. Arm swing arm belakang itu ya? Ya, benar. Siap. Totalan untuk powder coating biayanya beli? Untuk harganya kemarin itu kena sekitar 350-an lah ya. Oke. Siap. Sama ini juga ya beli ya? Apa pairs? Oh iya, spring shocknya juga. Ya. Oke. Nah, lanjut ke belakang teman-teman. Di sini kita mulai dari belakang kanan dulu. Di situ ada radiator, kemudian knalpot, kemudian yang paling mencolok itu spakbor belakang. Oke. Itu ceritakan dulu beli dari radiator dulu. Untuk radiatornya itu covernya saya ganti pakai punyanya aluminium, tapi sudah di chrome. Oke. Itu nggak chrome sendiri lagi nggak? Nggak, sudah beli jadi. Oke. Lalu ada tutup radiator yang di atas itu saya pakai cover punyaannya Mugen CNC. Oh, di cover itu? Ditutupin di cover. Oke. Habis itu pembuangan air radiatornya yang di samping itu saya pakai customannya dari Beli Nanang juga. Oke. Lalu untuk knalpot masih standar, belum ada rubahan. Untuk di spakbor belakangnya itu hagernya itu kepunyaan Honda Airblade yang old. Oke, punya Airblade. Dari pengalaman beli pasang hager itu ada yang dirubah nggak, posisi-posisi baut dan lain-lain? Kalau untuk pemasangannya sih paling perubahan di selang air radiatornya mungkin ya. Itu kalau aslinya kan sudah ada bentukannya itu, jadi kita kalau mau ditarik kenceng dilurusin tuh agak susah. Jadi diganti biasanya selangnya. Karena posisi tempat air radiator juga pindah ya? Ya, kalau ini kan masih di atas, jadi saya tetap masih aktifin yang di atas. Jadi yang di bawah itu nggak aktif. Oh, nggak aktif? Oh, masih di atas dia? Oke, siap. Tapi sebenarnya bisa ya ditaruh di bawah? Bisa, dipindah bisa. Oke, siap. Oke, itu yang sebelah kanan belakang. Yang kanan kiri beli. Dari CVT tadi ininya udah di powder coating. Kemudian ininya beli ada teleskop. Ya. Itu gimana? Untuk cover filternya basicnya masih standar, tapi saya custom pakai Velocity sama ada garnish abu dari bawaannya AHM Honda. Oh, Honda Genuine aksesoris itu. Ya. Ini yang beli rasain itu kerasa nggak? Ini malah ketutup itu gimana? Ya, ini tutup jadi dipampet. Karena mesin juga masih standar. Oke, siap. Tapi yang mencolok itu teman-teman ternyata air intake sama TB-nya udah berubah. Bisa digambarkan nih? Untuk TB-nya saya pakai TB dari Vario 150. Untuk air intake-nya saya pakai yang stainless. Oh, cuma pilihan stainless doang? Ya. Nah, kalau TB berubah itu kena racun di mana atau memang eksperimen sendiri? Ya kebetulan dulu dikasih tahu sama teman dulu ya, pakai TB 150 lebih enak gitu katanya, lebih enteng lah sedikit gitu. Jadi akhirnya saya rubah coba. Itu lakuinnya di mana beli? Kalau boleh tahu bengkel atau di dealer atau bagaimana? Kebetulan di bengkel teman sih kemarin masang. Jadi hasilnya nggak ada yang ribet, maksudnya tinggal plug and play gitu doang? Perubahannya paling di ini dudukan injektornya. Itu aja, dudukan injektor aja yang berubah. Abis itu pemasangannya sih sama lah. Sama PNP, ya. Yang dirasakan apa beli? Ya lebih enteng sedikit lah ya. Karena untuk TB 150 ya? Ya, karena kan lebih besar dia. Iya sih, untuk tarik asupan airnya. Nah, untuk kirian ada yang dirubah nggak beli? Untuk kirian cuma pir ganda, itu pakai punyanya PCX CBU. Lalu rollernya saya pakai
yang 12 gram rata. Sisanya standar. Nah, itu juga beli. Itu dari pengalaman pribadi atau masukan temen? Yang ini sih saya nyoba-nyoba sendiri lah ya, sambil ya nanya-nanya referensi sendiri sama temen juga. Oke. Hasilnya gimana? Dari beli pakai Vario, geredeknya itu memang nggak bisa dipungkiri. Dari yang ini gimana beli? Oh iya, saya lupa juga tadi lagi satu. Untuk mangkoknya sudah saya lubang-lubangin. Oh, lubang-lubangin di jadi juga. Biar geredeknya hilang. Hilang juga ya. Betul. Siap. Oke. Terus bagian bawah itu juga clean banget ya teman-teman. Baut probol, terus dongkrak 1-2 masih hitam, cuman kayaknya udah di repaint juga ya beli ya? Iya. Udah di repaint juga. Dan yang ke belakang sekarang di logo-logo juga udah berubah, Vario. Ini bagaimana beli? Ini pakai produk apa beli? Untuk emblemnya saya pakai punyanya Honda Vario All New. Jadi yang Vario sama Hondanya kepunyaan Vario All New. Vario All New yang terbaru. Yang terbaru. Iya. Ini dapetannya gimana? Beli online atau di showroom? Kebetulan kemarin beli online. Oh, di online malah ada ya? Iya ada. Kalau di showroom kayaknya susah banget sih. Iya. Kalau beli gini harus ada STNK dan lain-lain. Benar. Ya. Oke. Nah, untuk nuansa chrome ini beli dari handle itu sama belakang. Ini beli yang udah di chrome atau nge-chrome sendiri? Di chrome sendiri. Nge-chrome sendiri. Oh, di Bali udah ada sekarang. Udah ada. Kisaran biaya beli untuk nge-chrome doang? Kalau nge-chrome aja mungkin di kisaran berapa ya? Mungkin hampir 300-an mungkin ya. 300-an ya. Untuk beberapa panel ya. Oke, siap. Nah, yang masih di belakang kiri, suspensi belakang pakai yang udah tabung dari YSS. Ini apa namanya? Suka duka pakai yang udah tabung gimana sih, Bli? Yang dulu gimana sama yang sekarang? Dulu saya sempat pakai ISS yang Z series. Oke. Habis itu karena kepengen upgrade yang pakai tabung, penasaran juga, akhirnya coba pakai ISS yang G series yang size 330. Ini juga yang warnanya silver gini masih langka ini. Iya. Karena teman juga nyari-nyari ini susah banget. Ini khusus Vario atau gimana? Ini memang sudah khusus untuk Vario, jadi PNP dia, nggak ada cowok-cowok jadinya. Oke. Yang dirasain beli? Ya nyaman lah ya. Nyaman ya? Oke, siap. Oke, selanjutnya beli dua terakhir untuk next project yang belum kesampaian beli apa beli? Untuk next projectnya sih mungkin masih ngerapiin lagi ya mungkin ya, karena kan ya motornya kan juga sudah cukup umur lah ya. Jadi masih dalam proses peremajaan lah dulu. Oke, siap. Nah, dari pengalaman beli ngerawat motor yang udah mulai berumur di atas 5 tahun itu, apa sih beli yang berkesan, suku cadangkah atau apa? Dari pengalaman pribadi. Kalau pengalaman sih ya syukurnya juga motor ini nggak pernah rewel ya. Asal yang penting kan kayak ganti oli, turutin selalu, habis itu ya pengecekan part-part yang ya sekiranya sudah lama saya cek lagi. Jadi kalau emang ada yang perlu diganti, saya ganti yang dengan yang part yang baru original. Oke, siap. Dan terakhir beli biaya yang udah dikeluarin untuk wujudin ini Vario berapa beli? Kalau untuk biaya totalnya sih jujur belum pernah ngitung ya. Tapi kayaknya sih kisaran mungkin ya seharga bekasnya ini mungkin lah ya. Oke, sekitar 10-15 gitu ya kurang lebih ya. Masih di bawah 10 kayaknya. Di bawah 10 ya. Siap. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit informasi modifikasi Vario 125 tahun 2012. Sekali lagi, modifikasi itu ya teman-teman kembali ke personal masing-masing. Tidak harus motor baru dan tidak harus juga kamu terlalu jauh dalam cari ide. Ternyata yang ada di lingkunganmu juga bisa dimaksimalkan. Buktinya motor ini dengan basic motor tahun 2013 bisa tampilannya juga nggak kalah dengan motor-motor zaman sekarang. Untuk biaya sekali lagi aku tekanin mungkin berbeda ya. Siapa tahu teman-teman nontonnya mungkin 3 tahun atau 5 tahun dari sekarang pasti berbeda. Jadi tolong dicek juga di di market online atau di toko-toko langganan. Few moments later. Untuk modifikasi kembali ke personal masing-masing. Sebesar apapun biaya yang kamu keluarkan sehingga motormu jadi head on, pasti ada juga yang tidak suka dengan hasilnya. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Sesimpel apapun garapanmu pasti ada yang suka. Jadi jangan takut untuk berkarya. Sekian saya dan Chris, semoga menginspirasi
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.